Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Mereka mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Renungan hari ini berjudul Mencabut Ilalang Kekhawatiran, ditulis oleh Katara Payton. Sahabat ODB, setelah menanam beberapa benih dalam sebuah pot di halaman belakang rumah, saya menunggu-nunggu untuk melihat hasilnya. Karena membaca bahwa benih-benih tersebut akan bertunas dalam 10 hingga 14 hari, saya jadi sering memeriksa keadaan saat menyirami tanahnya. Tak lama kemudian saya melihat beberapa daun berwarna hijau menyembul dari tanah. Namun kegembiraan saya langsung buyar ketika suami saya memberitahu bahwa itu hanya ilalang. Yang mendorong saya untuk segera mencabut ilalang itu agar tidak mengimpit tanaman saya. Yesus juga mengatakan tentang pentingnya menangani penyusup yang bisa menghambat pertumbuhan rohani kita. Dia menjelaskan sebagian perumpamaannya demikian. Ketika seorang penabur menaburkan benih, sebagian jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Semak duri atau ilalang akan mengimpit tanaman dan menghentikan pertumbuhannya. Sahabat ODB, kekhawatiran pasti akan menghambat pertumbuhan rohani kita.
Membaca kitab suci dan berdoa adalah cara-cara yang baik untuk menumbuhkan iman kita. Tetapi saya sendiri mengalami bahwa saya perlu mewaspadai semak duri kekhawatiran. Semak duri itu akan menghimpit firman kebenaran yang telah ditanamkan dalam diri saya, sehingga saya diseret untuk berfokus pada kemungkinan terburuk yang bisa saya pikirkan. Buah roh seperti yang kita temukan dalam Alkitab mencakup hal-hal seperti kasih, sukacita, damai sejahtera. Galatia 5 ayat 22. Namun agar kita dapat menghasilkan buah tersebut dengan kekuatan Allah, kita perlu mencabut ilalang keraguan atau kekhawatiran yang dapat mengalihkan perhatian kita dan membuat kita berfokus pada hal-hal lain di luar Dia. Sahabat ODB, bagaimana Allah sedang menolong Anda untuk menumbuhkan benih firman yang telah ditanamnya dalam diri Anda? Lalu bagaimana Anda dapat mencabut ilalang kekhawatiran? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ingatkanlah aku untuk sering-sering mencabut ilalang dalam diriku dengan membuang kekhawatiran dan pikiran penuh tipu daya supaya aku dapat bertumbuh dan berbuah di dalam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dialah juru selamatku, Tuhanku, ya Yesus. Dialah juru selamatku. Dialah juru selamat.